Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nazamnya dibuka. Dibuka mulai bentar. Taksilul mas'alah 50. Taksilul mas'alah wa tasqihuha. Bismillahirrahmanirrahim. Lil asli khud aqalla ma yanqasimu in asibu fa birru'usi yu'lamu bimakhrajil fardi idza man farada bin nisyam bi'mal intaru in adana nisa wa yakut wahida illa fakut muntasiman tafarada wa ingilahuma bi ghairin qasama tawafuqan fawahidan bihi sima wal hasilal wifqa riban bi akhara tabayunu ghairillahi qad dzukira Fadribin simil aslam ma yakni li hasidin kama taqaddama wa iyakun ashamu min asliha akthara faj'al aslaha majmu'aha fi aksihi idha alinta zawja wa zawja fal majmu'a aslan isluka wa iyakun asluha makhraju wa ati wal baqiya qad ba'dahu wa makana biduni itu maksimal bi asliya baqi idaman qasama awid bil asla wa samu ama yakni bi mastahaqahu man muslima wa iyakun sinfan fa kullan akhoda au kullan ma yaqima azawjib kada wasahmu illam yanqasim bi ali fa adada ruhusi khud wa dibi aslan wa fi tawafuqi khud bil qawmu ada wa fi sinfaini fafadnahu wa amal kama ta'malu lil asli bima asatahu kifas falabat ulima wa kada idha arada ismama lam yanqasim bidayu ramu qasima qasim jami'an mali bil asli bil hasili riban nasana kulli imma sawarithun walam matafsir fa'malikul litumma samahu fihim faqsim bi ahlihi ka'annahu al-'ada fi athar amali badai dawara alhamdulillah qadidakaran wa unta wa adadan wa mayyitan wal khunta qadiru undada wahayyan fa'amilan thumma tamil usula fa'mal biha aslan jama' wa hadhan sufra ikhatana syakhsani madala yuraman sabaqa lamna minal ibti kama tahaqqaqa kullu diqarabatil lam yalifi mayan kamilin maiti ghairal walifi wa asu auli abi auli au jaddatin wal jaddiha hunayahum fanazilan manzilatal warithi min mudambi wal ammu kal abi qamin wa bintu wa ammatun wal khala wa khalatun ka ummi anila wa qadimil aqrab mimman yarithu fanjum bihil ab'ada la
yaktaridu walhamdulillahis salatu wassalam ala nabi wal alihi pun khalas. Sampai kemarin terakhir pundi nomornya nomor maknanya sampai munasakho ya, in mata ya. Nggih bener. Munasakho 67. In mata lamun mati. In mata lamun mati sapa warithun. Ahli waris. In mata lamun mati sapa warithun ahli waris. Walam mata kesim lan durung kabagi apa tirkah. Walam mata kesim lan durung kabagi apa tirkah. Fa'mal mongko nglakokno sira. Fa'mal mongko nglakokno sira. Likullin keduwe saben-saben. Likullin keduwe saben-saben. Tsumma sahmahu. Nuli ing sihame kul. Tsumma sahmahu. Nuli ing sihame kul. Ifhim mahamno sira. Ifhim pahamo sira. Faksim nuli bagiya sira. Faksim nuli bagiya sira bi aslihi. Kelawan asale likul asle kullin. Asal masalah kullin. Kanahu koyok sak temene aslihi iku al adadu wilangan. Fi aktsara ing dalem kang luwe akeh. Ikmal nglakokno sira, nglakon maksude ngitung sira. Ikmal ngelakokno sira mitladha ing sepadane iki kullin ya. Idza warada nalikane tumeka apa dza. Idza warada nalikane teka apa dza. Alhamla ing hamil. Alhamla ing hamil. Qadir ngira-ngirakno sira zakaron ing bayi lanang. Wa unsa lan bayi wadon. Wa adadan lan wewilangan. Lan wadon wewilangan maksudnya. Wa adadan lan wadon wewilangan. Wa mayitan lan mayit. Wal khunsa lan ing khunsa. Qadir ngirakno sira. Qadir ngira-ngirakno sirahu ing khunsa. Qadir ngira-ngirakno sirahu ing khunta unsa ing wadon dzakaron utawa lanang. Dzakaron utawa lanang. Waman lan ing wong. Waman lan ing wong fakida kang kesepen apa ma ilang. Waman lan ing wong fakida kang kesepen sapa man mayitan ing ngira-ngirakno mati wahayyan lan urip. Mayitan ing mati wahayyan lan urip. Fakmilan mongko nglakokno temen sira. Fakmilan nuli nglakokno temen sira ngitung maksudnya ngitung. Tsumma tamit nuli tetanggengana sira. Tsumma tamit nuli tetanggengana sira. Lalu pegangilah. Buatlah pedoman. Tsumma tamit nuli tetanggengana sira. Pun. Silakan dibuka materinya. Gorowen. Gorowen. Pertemuan kita tinggal Sabtu sama Ahad depan ya. Insya Allah Sabtu sama Ahad depan. Soalnya kalau berdasarkan pengumuman itu tanggal 19 Rabu itu dunia terakhir. Berarti jatah saya tinggal Sabtu sama Ahad depan. Berarti tanggal berapa itu? 15 sama 16 ya. Pokoknya Sabtu sama Ahad depan. Kurang 2 pertemuan. Nah pertemuan ini yang hari ini pertemuan materi. Yang Sabtu sama Ahad depan saya buat niku setoran kitab, terserah milih sampean bab apa, fasal apa, seberapa banyak terserah sampean, tapi kudu kosongan. Jadi Sabtu yang maju adalah yang reguler, nanti Ahad yang tahfidz. Jadi Sabtu Ahad buat setoran kitab semuanya. Sabtu untuk yang reguler, Ahad untuk yang
tahfidz. Silakan milih fasal manapun yang sampean pilih, terserah. Ya, sampean milih. Saya kan nggak tahu mana yang batasnya sampean, yang kelas 3 maupun kelas 2 yang mana, yang mu'allimat yang mana, terserah jenengan. Sampean pokoknya milih satu. Ya. Seberapa banyak? Separuh monggo, semuanya monggo, 5 baris monggo, terserah jenengan. Pokoknya saya hanya nyimak dan ngoreksi bacaannya saja. Ya. Tapi kosongan, ya sudah nggak boleh pakai yang apa namanya makna. Pun dilihat halaman 34 Ghorowen ini dulu sudah pernah dikerjakan soalnya. Itu di halaman saya tandai kok. Ghorowen. Ada. Halamannya Morat Marid. Ini 26. 26. Tujuhnya mana? Ya, bentar. Ada yang menandai soal yang sebelum halaman 36, sebelum aul. Dulu ditandai kok. Kalau nggak salah sebelah kanan. Soalnya itu. Sebelah kanan yang bawah. Oh ini. Halaman 26. Halaman 26 yang nomor 15. Ya, tabel 15. Itu dulu sudah pernah dikerjakan, dulu sudah pernah tak singgung. Nah, jadi Ghorowen ini hanya ngulangi saja ya. Ghorowen ini itu kasus yang termasuk jarang. Karena apa? Hanya ada 2 masalah itu yang bisa tergolong Ghorowen, ya. Yaitu kalau ada mayit, ahli warisnya cuma 3 orang. Yaitu zauj ab, atau zauja ab. Wes cuma ini toh. Ghorowen itu hanya masalah ini. Andai kata ada ahli waris lain, itu ahli waris yang lain adalah mahjub. Nah, kalau ada orang ini dan ahli waris yang lain adalah mahjub, maka masuknya di Ghorowen. Kenapa di Ghorowen? Karena Ghorowen ini kalau dihitung normal, dipaksa dihitung normal, itu nanti bagiannya ab sama bagiannya jenengan lihat ya, lebih banyak yang kalau dihitung normal. Padahal ab itu kan satu manzilah, satu mestinya laki-laki lebih banyak, atau sama nggak apa-apa lah. Kalau sama nggak apa-apa. Ya, masalah Ghorowen yaitu kumpulnya zauj ab atau zaujah ab. Dalam masalah ini mendapat bagian thuluthul baqi. Ini khusus. Mestinya kan itu cuma dia lihat tabelnya, dilihat yang hijau. Bagiannya itu kalau tidak thuluth ya apa? Kalau nggak sepertiga ya seperenam. Kalau nggak thuluth ya sudus. Itu tok kan? Tol kabeh. Aslinya cuma itu. Kalau nggak sulus ya sudus. Tapi kalau diterapkan ngotot ikut itu, maka rusak nanti. Makanya ini ijtihadnya ulama. Nah, cara supaya ada sistem keadilan, ingat ya, sistem keadilan itu bukan rata, tapi sesuai porsinya. Lah, sesuai porsi di waris itu lidzakari mithlu hadil, itu salah satunya. Pakai rumus itu salah satu.
Nah, makanya nanti nggak pakai sepertiga itu, tapi pakai sepertiganya sisa. Thuluth minal baq. Beda sama punya ab. Kalau ab itu kan sudus wal baqi ya, ada ya. Sudus wal baqi dapat 1/6 plus dapat sisa kalau ada. Kalau ini yang di masalah gorowen thuluthun minal baqi atau thuluthul baqi. Dilihat tabelnya. Zauj ab. Zaujnya berapa? Zauj 1/2 nggih. Awalnya hitung nakwal. Lihat tabel. Sabar. Mesti kok 1/6? 1/3. Ab berapa? Mestinya kan gini. Ya. 2 sama 3 asal masalah? 6. 6. Zauj? 2. 3 ya Allah. Suwe gak masuk rek. Cut kahil lagi. 2. Sisanya berapa? 1. Loh kan. Kalau dipaksa ikut normal, lebih banyak daripada ab. Maka dikerjakan pakai gorowen. Kalau pakai gorowen, jadi sepertiganya sisa. Jadi ini dihitung sendiri. Mirip kayak rot yang ada zaujnya, tapi nggak sampai seruwet itu. Jadi zauj ini dikerjakan sendiri. Zauj ini berapa? Setengah kan? Berarti asal masalahnya berapa? 2. Siamnya zauj 1. 2 diambil 1 berapa? 1. Tinggal 1. Lah 1 ini nanti dibagi ini sama ini. Dibagi sama ab. Yang mana dapat sepertiganya 1. 1 dibagi 3 bisa nggak? Enggak. Maka harus diapakan? Dibesarkan, diingkisarkan. Maka dikali 3 semua. 2 kali 3 6. Siamnya zauj 1 kali 3 3. Sisanya berapa? Nah, jadi nanti dapat sepertiganya 3. Sepertiganya 3 berapa? 1. Sisanya asobah dikasihkan ab berapa? Nah, gini. Baru bisa nanti. Zaujah sama, zaujah ab juga sama. Yes. Pokoknya dihitung masing-masing dulu. Bukan masing-masing ya. Dibuatkan asal masalah yang diambil dari pembaginya zaujah, wis gitu aja. Dibuatkan asal masalah yang diambilkan dari asal masalahnya zaujah. Terus masalah yang kedua, kalau ada zaujah, tak kasih gang sama ab. Berapa zaujah? Nggak ada farak waris? 4. Pancet berapa? Kalau hitung normal berapa? Nah, mestinya kan gini. Ab tadi? Nah, kalau kita hitung normal 4 sama 3 berapa sama salah? 12. Zaujah? 3. Umnya? 4. Sisanya berapa? 5 ya? Nah, ini meskipun ab ini lebih besar 5, tapi tetap terjadi gorowe. Karena mengikuti yang tadi, zauj ab. Maka disamakan, dikali 3. Atau dibuatkan dari ini asal masalah ini dulu. Asal masalahnya diambilkan dari 4. Zaujah nanti berapa? Siamnya 1 kan. Sisanya berapa? 3 berarti untuk ab, untuk 1, untuk ab. Nah, kayak gini nanti. Diikutkan. Wis iki tok. Umpama nanti ada tambahan ahli waris bawahnya. Ahli waris bawahnya itu kalau mahjub, maka hitungannya itu gorowen. Nah, kan jenengan lihat contoh yang di nomor pundi niku. 35 itu percuma, ya sama kayak ini. Kenapa? Yang bawahnya kan mahjub, ya kan? Akhun sakik, uktun sakiko mahjub. Akhun sakik mahjub.
Terus bawahnya itu juga ukhtun syakiko, akhun lium juga masuk. Pokoknya ini tok, ghoroin itu cuma dua masalah ini tok. Kalau ada zauj ab atau ada zauja ab, wis ngono tok. Udah langsung mustaraka. Dilihat. Makanya goro ini nggak terlalu banyak latihannya karena ya gitu. Ngapalkan sekilas wis. Kalau nanti ada zauj ab, berarti asal masalahnya pakai berapa? Yang tadi zauj ab. Yang sudah dibesarkan tadi loh. Berapa? Tadi loh, yang zauj ab. 6 nggih. Asal masalah pakai 6. Siamnya zauj jadi berapa? 3. Siamnya 1, ab 2. Mesti podo 1, ab 2. Kalau zauja ab asal masalahnya pakai angka berapa? Pakai angka 12. Asalnya 4 tadi 12. Terus punyanya langsung pakai 4 ya. Kalau ini kan yang normalnya. Ketika di penyelesaian kalau zauja ab asal masalahnya pakai 4, zauj dapat 1. Zauja dapat 1, dapat 1, ab dapat 2. Wis ikut tok. Ya, enggak pakai pengembangan apa-apa enggak. Wis lihat mustaraka. Pokoknya begini, Mbak. Kalau sebenarnya itu kita itu ikut yang tabel hijau ya. Memang tabel hijau itu sudah paten. Tapi kalau kita paksakan ikut itu, nanti ada konsep-konsep keadilan yang tidak sesuai. Kayak tadi itu antara sama ab. Lah di mustaraka juga gitu. Kalau dipaksakan ikut tabel, nanti ada ahli waris yang mestinya lebih dekat ke mayit atau lebih berhak ke mayit, malah nggak dapat. Oke, mustaraka yaitu kumpulnya zauj terus ditambah dengan atau jadali atau jadal yang liab, yaitu orang yang punya bagian 1/6 yang nanti ditambah dengan auladul ya, akhun atau ukhtun li yang jumlahnya yang jumlahnya adat atau lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, akhun atau ukhtun li dapat berapa? Kamu lihat tabelnya. Kalau akhun kalau cuma 1 orang dapat berapa? Cuma 1 orang, akhun li 1 orang atau ukhtun li 1 orang dapat 1/6. Kalau lebih dari 1, baik campur atau akhun li saja atau akhun li kombinasi sama ukhtun li itu dapatnya 1/3 ya. Pokoknya ini yang akhun li sama ukhtun li lebih dari 1. Yang nanti ada akhun syakik atau ukhtun syakiko. Akhun syakik saja yang asoba atau ditambah ukhtun syakiko yang juga asoba. Nah, jenengan angen-angen dulu. Auladul itu kan saudaranya mayit yang seibu, tunggal ibu, beda ayah tapi ibunya sama. Kalau yang akhun syakik ukhtun syakiko itu yang saudara kandung, ayahnya sama, ibunya sama. Kira-kira dalam konsep keadilan itu lebih berhak yang kandung atau yang seibu? Mestinya yang kandung dapat. Dalam hitungan kalau ada akhun li kombinasi tadi ya, zauj ashabus sudus ditambah dengan akhun li ukhtun li itu mestinya dia dapat asoba. Kayak orang dapat asoba kan mesti dapat banyak kayak. Tapi tidak mesti. Jenengan lihat di ingkisar soal kemarin yang nomor 37. Halamannya 56. Jenengan lihat 56. 56 jenengan lihat halaman 56. Yang bagian asobah dapat siapa? Punyanya siapa asobah itu? Halaman 56 nomor 37. Asobah punyanya siapa? Akhun li'ab sama
Dia dapat asobah kayak dapat banyak, tapi dapat nggak dia? Malah nggak dapat. Bukan karena mahjub, tapi karena apa? Sudah habis. Jangankan dia kebagian, wong dia belum dapat saja masalahnya sudah aul, ya kan? Asal masalahnya kan asalnya 12 bengkak jadi 13. Kan berarti aul itu. Nah, artinya orang yang dapat asoba kalau bukan ibnun ya, itu belum tentu dapat. Bahkan bisa saja dapat tapi sedikit, atau bisa saja nggak dapat sama sekali kayak nomor 37. Lah, konsep seperti itu Mbak, kalau di nomor 37 ini nggak masalah, karena akhun li'ab, ukhtun li'ab itu istilahnya hawasi. Ahli waris itu kan ada yang usul ke atas, ayah, kakek ke atas ya. Ada yang furuk ke bawah, anak, cucu ke bawah. Ada yang hawasi, yang ke samping. Hawasi ini mesti diterakhirkan. Usul sama furuk mesti dapat. Tapi kalau hawasi belum tentu. Kalau dia hawasi ini nggak masalah, nggak dapat nggak masalah. Zauj sudah dapat aman, karena pasangan hidup mesti dapat. Bintun sudah dapat aman, anak soalnya furuk. Sudah dapat aman wisan. Kalau hawasi nggak masalah. Lah masalahnya di sini di mustaroka itu sama-sama hawasi, sama-sama saudara nyamping. Satunya syakik, syakiko, kandung, satunya hanya lium. Tapi lium malah dapat, yang kandung tidak dapat. Lah ini yang konsep keadilannya yang butuh ijtihad ulama. Sehingga menurut ulama wes gini aja, semuanya dijadikan mustaroka. Yang mana nanti mereka dapat asobah semuanya dibagi rata, tidak memperdulikan atau tidak menerapkan kaidah lidzakari. Nah ini, jadi kaidah lidzakari mithlu hadil unthayain itu tidak berlaku dalam dua hal. Satu, dalam hal auladul akhun lium, ukhtun lium kan tidak ada pembagian laki-laki perempuan 2:1 nggak ada. Plus ditambah dengan masalah mustarokah, wis diling-iling. Jadi kaidah lidzakari mithlu hadil untha itu memang kaidah yang sangat kuat di hukum waris. Tapi dalam dua hal tidak boleh diterapkan, yaitu untuk yang auladul akhun lium, ukhtun lium, sama yang di mustaroka. Di mustaroka kalau diterapkan imbasnya atau efeknya, akibatnya yang syakik-syakikoh malah tidak dapat. Kita cek halaman 36 dibuka. Kita buktikan kalau memang kita terapkan yang pakai tabel hijau itu malah dia nggak dapat. Dilihat, ada mayit mati meninggalkan zauj, halaman 36, akhun lium, ukhtun lium, dan mustaroka ini pasti yang akhun lium, ukhtun lium ada lebih dari satu ya. Baik itu akhun liumnya laki-laki semua lebih dari satu, atau perempuan semua, atau kombinasi. Terus ditambah satu akhun syakik yang asoba. Wis, kita hitung normal sebelum mustaroka. Zauj dapat bagian berapa? 1/2. 1/6. Akhun lium, ukhtun lium jadi 1/3. Akhun syakik. Asal masalah berarti berapa? 6. Siamnya zauj. Akhun lium, ukhtun lium. Akhun syakik kan mestinya asoba, sisanya mana? Habis. Nah ini loh, kalau dipaksakan pakai yang tabel hijau, yang syakik, yang kandung malah tidak dapat. Maka supaya berkeadilan ya apa? Dadekno siji, akhun lium sama syakik-syakiko jadikan satu, asoba semuanya. Sepertiganya dihilangkan. Ya, sepertiganya sepertiganya bukan asobanya ya, sepertiganya yang diterapkan, asobanya dihilangkan. Dilihat, setelah mustaroka semuanya dapat 1/3 ya, bukan asobah. Zauj, kemudian akhun lium, ukhtun lium, akhun syakik jadikan 1. Berarti asal masalahnya berapa? 6. Punyanya zauj 3, punyanya punyanya akhun lium, ukhtun lium, akhun syakik 2. 2 ini dibagi berapa kepala? 2 ini dibagi berapa kepala? 3. Karena
Nah, tadi lo penjelasannya, kalau dalam mustarokah tidak berlaku lidzakari, berarti dihitung berapa kepala? 3. Berarti karena ingkisar, maka harus dikali 3. Kali 3 semuanya dari atas, dari asal masalah. 6 kali 3 asal masalah 18. Zauj 3 kali 3, 1 kali 3, akhun li 2 kali 3, 6. Masing-masing nanti dapat berapa? Sama rata 2 ya, tidak ada lidzakari mitlu. Sama kayak bawahnya. Ada mayit mati meninggalkan zauj plus dengan jadda li jadda li ab. Ini yang ashabus sudus ya, yang penting dapat 1/6. Andai kata umnya dapat 1/3, andai kata umnya dapat 1/3, maka nggak jadi mustarokah. Ya, si atau yang jadali jadali ab harus dapat 1/6 baru bisa jadi mustarokah. Makanya mustarokah itu termasuk jarang, sama kayak gorowe. Wis jadali jadali ab meskipun lebih dari 1 tetap mereka yashtarik nafis sudus, kata Yanatul Talibin ya kemarin ya. Mereka sama-sama bersekutu, bersama-sama dapat 1/6, nanti dibagi di akhirnya. Terus ini ada akhun li sama campur akhun syakik, ukhtun syakiko, semuanya mendapat bagian 1/3. Wis, tidak ada yang asopa, tidak ada yang 1/3, semuanya dapat 1/3. Berarti asal masalah 6, siamnya zauj 3, jadali jadali ab, akhun li ukhun li sampai syakik, syakiko 2. Wis, yang terjadi ingkisar di mana? Nah, jatah juga ingkisar itu. Siamnya 1 tapi harus dibagi 2 nenek. Ya kan? Terus siam 2 harus dibagi berapa ruus? Berapa kepala? 5. Berarti yang perlu diperhatikan angka siam apa angka ruus? Siam. Berarti angka ruus. Melo-melo sampean kau. Angka kepala ya, angka kepalanya jadah 2. Angka kepalanya saudara berapa? 2 sama 5. Cari angka yang bisa dibagi 2 bisa bagi 5. Berarti semuanya dikali 10 dari atas. Asal masalah 6 kali 10, zauj 3 kali 10, jadali jadali ab 1 kali 10. Masing-masing nanti dapat. Nah, kayak gitu. Akhun li sampai sakiko 2 kali 10 20 dibagi 5 masing-masing dapat. Ada yang tanyakan? Gorowen sama mustarokah? Sangat jarang sekali soalnya gorowen sama mustarokah itu. Kalau nanti ada soal mesti ketahuan. Mesti. Andai kata pengen dikecoh, itu yang lain mesti mahjub. Ya. Ada kata Anda yang lain mesti mahjub. Seperti nanti mama saya tambahi ibnu akhin sakit mesti mahjub. Jadi kalau yang lain tambahnya mahjub, berarti iki asli ini mustarokah. Bentuknya koyo ngene tok tapi ditambah-tambahi. Oh, terakhir. Sudus wal baqi ya, kayak tadi saya bilang. Di gorowen ada bilangan khususnya, bilangan khusus untuk yaitu thuluts minal baqi, 1/3 dari sisa. Bukan 1/3 plus sisa. Ya, tapi thulutsul baqi itu kalau mudhof ilaih, itu kan mudhof ilaih itu menyimpan huruf apa saja? Ada 3. Antara fi terus apa aja? Fi terus min yang paling terus satu lagi ila. Lah kalau thulutsul baqi, kalau dalam gorowen, dalam idhofanya yang disimpan adalah min. Ya, gorowen tadi loh. Thulutsul baqi maksudnya adalah thuluts minal baqi, 1/3 dari sisa. Tapi kalau yang halaman 37 ini sudus wal, bukan sudusul baqi, bukan. Sudus wal baqi, yaitu
1/6 plus sisa. Kenapa? Karena ayah itu sebenarnya punya bagian asoba. Jangan lihat di tabel hijau. Ayah bisa dapat asoba nggak? Ayo, jangan lihat yang tabel hijau. Ayah bisa dapat asoba nggak? Bisa. Kenapa itu alasannya? Sebenarnya bisa dapat asoba. Tapi kemudian di satu, artinya gini, ini juga termasuk ijtihad ulama. Di Quran itu sebenarnya ab itu cuma dapat 1/6. Ya asoba ada 1/6 ada. Tapi dilemanya kalau hanya 1/6 saja, ini kalau kita hitung dipaksakan hanya 1/6 saja tanpa tambahan baki, tanpa tambahan sisa, maka nanti malah jadi rot. Malah jadi masalah baru. Maka kenapa ulama kok nambahkannya di ab? Karena ab itu di satu sisi punya bagian asobah ketika tidak ada far'u waris. Lah, tapi ini kan ada far'u warisnya. Iya, tapi far'u warisnya enggak menghabiskan. Nah ini loh, far'u warisnya enggak menghabiskan, sehingga enggak boleh dipaksakan pakai rot. Rot itu justru malah dilematis. Rot itu cara ikhtilaf ulama lebih banyak. Tapi kalau sudus wal baki itu enggak terlalu, tidak terlalu tajam perbedaan ulama seperti di rot. Rot itu kemarin saya jelaskan, kalau ada sisa harta waris kepada siapa diberikan. Ada pendapat ulama diberikan lagi kepada ahli waris lagi, dibagi lagi. Semuanya dapat dibagi rata, termasuk zauj-zaujah, pendapat pertama. Pendapat kedua, dibagi lagi kepada ahli waris tapi selain zauj-zaujah. Ini yang kita pakai, yang pertengahan. Ada lagi yang tidak bisa dapat semuanya, harus diberikan kepada zawil arham, orang sanak yang lain yang tidak dapat waris. Ada lagi yang diberikan ke kas negara, baitul mal, macam-macam. Perbedaannya lebih banyak. Tapi kalau ini enggak. Kalau furu' waris tidak bisa menghabiskan warisan, maka kasihkan orang yang orang itu sebenarnya punya bagian asoba. Siapa itu? Ab. Kalau enggak ada bagian asoba, iya kan? Itu kan cuma 2 tok, nek enggak 1/3 ya 1/6. Bintun, kayak di contoh ini, bintun kan bisa asoba, tapi asobanya dia itu kalau ada ibnun, dia nggak bisa asoba dengan dirinya sendiri, nggak bisa gitu. Oh, makanya sebenarnya sudus wal baki itu istilah 1/6 plus asoba. Jadi asobanya, dan ini hanya dimiliki oleh ab, oleh ayah. Yang lain tidak bisa. Akhun sakik itu kan bisa dapat asoba Ustadz, tapi tetap nggak bisa mendapatkan privilege 1/6 plus sisa, ini nggak bisa, hanya ab saja. Contohnya ini banyak sekali ya, perkembangannya banyak sekali. Yang penting ketika ada masalah waris tidak bisa menghabiskan tirka dan masih ada ab, maka bagiannya adalah sudus wal baki. Di situ sudah diterangkan. Itu sudah jadi paten, hitungan paten di hijau itu. Ada mayit meninggalkan ahli waris berupa bintun, sama ab, hanya 3 orang. Yang lain mahjub. Bintun berapa? 1/2. Berapa? Yang ab berapa? 1/6 bak, 1/6 wal baki, ya sudus wal baki. Terus asal masalah berapa yang dipakai? Nah, bintun berapa? 3. Berapa? Ab asalnya cuma 1, tapi masih ada sisa, maka sisa ini diberikan lagi kepada sehingga nanti ab mendapat bagian. Atau ada mayit mati meninggalkan ahli waris berupa zauj, bintani, ya 2 bintun sama ab. Zaujnya dapat berapa? 1/4. Bintani dapat berapa? 2/3. Abnya 1/6 bak. Kemudian asal masalah yang dipakai
12. Zaujnya berapa? 3. Bintani berapa? Abnya berapa? Total siamnya berapa? Nah, sudah melebihi dari asal masalah yang pertama, yang awal. Asal masalah yang pertama tadi berapa? 12. Jumlah siamnya totalnya ternyata berarti terjadi masalah apa namanya? Aul. Kalau mengembang namanya Tidak. enggak, wong ini aja udah banyak kok. Nah, jadi nggak usah ditambah lagi. Artinya sudus wal baki itu kalau ada sisa dikasihkan. Kalau tidak ada ya enggak boleh diaulkan. Kan bisa jadi aul 14. Lah kalau di yang sampingnya sebelah kanan tadi karena daripada rot, kalau kita paksakan hanya ab dapat 1, ya maka masalahnya kan rot, ya jumlah siamnya cuma 5, asal masalahnya daripada rot mending di sudus wal baki karena dia punya potensi ab itu. Dan ingat ya, kalau mengerjakan soal waris Pak Roid itu setelah jenengan menentukan asal masalah, menentukan siam-siam, jangan lupa ngitung apa namanya kemarin, asal masalah sudah, terus siamnya sudah dihitung, terus yang dilihat diperhatikan apa? Jumlah siam. Jangan menentukan ini aul, ini rot, ini ingkisar sebelum jenengan tentukan jumlah siamnya dulu, ya. Cocokkan dulu jumlah siamnya dengan asal masalah. Kalau jumlah siam cocok dengan asal masalah berarti nggak ada masalah. Jangan buat masalah kalau nggak ada masalah. Kalau ternyata lebih banyak jumlah siam daripada asal masalah, maka namanya aul. Berarti tinggal diganti aja asal masalahnya, coret. Tapi kalau ternyata lebih kecil, berarti dia apa kan? Dirot. Nah, rot ini yang butuh perhatian. Harus diidentifikasi dulu apakah bisaksi atau bisinfi atau bisinfi fa'af, yang ada ahadizau jaini atau yang dari perhatikan dulu. Baru nanti yang terakhir dilihat antara jumlah siam sama adat ru'us, sama jumlah kepala. Kalau sama atau bisa dibagi berarti nggak ada masalah. Umnya 1, nama umnya cuma 1. Siamnya ternyata 3 atau 4, ya langsung diberikan. Tapi kalau ternyata jadahnya ada 2, ternyata siamnya 3, maka terjadi ingkisar. Diperhatikan ingkisarnya. Pun, contoh terakhir, ada mayit mati meninggalkan bintun, bintu ibnin, sama ab. Bintun dapat berapa? 1/2. Bintu ibnin 1/6. Umnya, abunnya sudus wal baki. Asal masalahnya yang dipakai 6. Siamnya bintun, bintu ibnin, umnya, abunnya 1. Jumlah siam berapa jumlah siam? Nah, pas ya. Kalau jumlah siam sudah pas berarti abun tidak dapat. Nah, ya tidak dapat tambahan sih. Abun kan sudah pas. Nggak usah ditambahi. Diaulkan aja Ustaz, jangan buat masalah kalau tidak ada masalah. Pokoknya di waris itu kalau nggak ada masalah jangan buat masalah. Kemudian kenapa di contoh yang terakhir ini bintun, bintu ibnin, ab, kenapa kok tidak terjadi ghorowen? Lihat bagiannya sama ab berapa? 1. Kenapa kok tidak terjadi ghorowen? Nah, karena kalau hasilnya atau siamnya masih sama, masih berkeadilan. Masih berkeadilan, masih dianggap berkeadilan. Karena apa? Manzilahnya sama ab itu sama, sehingga kalau dapat bagian sama ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau bagiannya lebih besar, lebih besarnya sampai 2 kali lipat dari punyanya ab itu yang terjadi ghorowen. Aslinya sebenarnya masalahnya cuma itu di ghorowen itu. Pun Jadah sama ikhwan ini lumayan panjang, masuknya di semester 2 aja. Ada yang tanyakan?
Ingat ya, pertemuan kita tinggal 2 kali, Sabtu sama Ahad. Untuk Sabtu yang reguler silakan dipelajari, baca kitabnya, keratul kitabnya, silakan milih sendiri faselnya, babnya milih sendiri, panjangnya seberapa. Saya pengen baca setengah jam, monggo, tak rungokno, saya jadi pendengar setia. Saya ngoreksi, yang reguler hari Sabtu, yang tahfidz hari Ahad. Hari Ahad silakan cari satu fasel ya, atau satu bab, atau terserah yang mana saja yang sampean mampu. Berapa baris terserah, mau full satu fasel monggo. Enggak sampai satu fasel, sampai sini aja Ustadz. Saya cuma judul aja, enggak apa-apa. Umpama bacot menre masuk judul tok. Pun ya, tinggal Sabtu sama Ahad. Ada yang tanya kan? Pun bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakati wahdina lil husna bi hurmati wa amitna bi tariqati wa mu'afati min. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bangsalnya sudah dibagi, tapi sudah dikirim ya, segera dibagi ya, soalnya kan kurang 2 minggu lagi dengan imtihannya. Terus jumlah bednya saya hitung 79 ya, jumlah bednya Nadoman ini loh, ada 79, karena soalnya kan ada satu bed yang nggak ada nomornya, sehingga jumlahnya bednya 79. Kalau nanti ada pertanyaan berapa jumlah baitnya kitab ini, 79. Meskipun di sini tulisan 78 karena ada satu yang tidak ada. Terus kemudian jangan lupa dihafalkan ayatnya, ayat tentang waris. Sampeyan itu anak tahfidz, masih reguler ya tetap hafalan ojo. Kan enggak semua tahfidz reguler ya tetap hafalan ngono kok. Jadi ada ayat-ayat tentang waris. Kalau hadis enggak sampai lah, enggak sampai saya masukkan. Ayatnya saja karena sampean kan tahfidz Quran. Yo pokoknya ada 3 ayat di surat An-Nisa itu, dilihat. Itu nanti kemungkinan masuk di Romawi 2. Insya Allah cuma 2 Romawi. Romawi 1 pertanyaan yang jawabannya singkat, sama Romawi 2 yang agak panjang. Termasuk ngitung-ngitung itu ada di Romawi 2. Pun insya Allah hari Sabtu atau Ahad saya sepil tentang kisi-kisi soalnya ya. Insya Allah ini kan belum saya buat. Pokoknya tidak keluar dari bang soal sama materi kita yang sampai ini sudus wal baki tadi. Rowen Mustaroka sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.